Bayangkan sesuatu yang sangat kecil sampai kamu tidak bisa melihatnya. Ini adalah atom. Untuk waktu yang lama, para ilmuwan berpikir atom adalah benda terkecil di alam semesta. Mereka percaya atom itu seperti bola kecil yang keras dan tidak bisa dipecah. Tapi kemudian, di awal abad ke-20, para ilmuwan membuat penemuan yang mengejutkan. Mereka mengetahui bahwa atom sama sekali bukan bola padat. Sebaliknya, atom terbuat dari potongan-potongan yang lebih kecil lagi. Dan di dalam pusat atom yang disebut nukleus, ada sejumlah besar energi tersembunyi. Itu adalah kekuatan rahasia, terkunci di dalam setiap benda di dunia, hanya menunggu untuk ditemukan dan dipahami. Penemuan ini mengubah segalanya. Seorang ilmuwan brilian bernama Albert Einstein menemukan persamaan terkenal, E sama dengan mc kuadrat. Persamaan singkat ini memiliki arti yang sangat besar. Persamaan itu mengatakan bahwa massa, bahan penyusun benda, dapat diubah menjadi sejumlah besar energi. Itu seperti mengetahui bahwa sebutir pasir mengandung kekuatan sambaran petir. Ide ini awalnya hanyalah teori, sebuah pemikiran liar di selembar kertas. Tapi ilmuwan lain mulai bereksperimen. Mereka menemukan bahwa mereka benar-benar bisa membelah nukleus atom. Proses ini disebut fisi nuklir, dan itu melepaskan sebagian dari energi luar biasa yang dibicarakan Einstein. Dunia berada di ambang perang besar pada tahun 30-an. Di Jerman, para ilmuwan menjadi sangat mahir dalam membelah atom. Berita ini menyebar dengan cepat dan membuat banyak orang gelisah, terutama para ilmuwan yang melarikan diri dari Eropa untuk menghindari pemerintahan berbahaya Adolf Hitler. Mereka tahu apa yang bisa terjadi jika kekuatan baru yang sangat besar ini jatuh ke tangan yang salah. Mereka takut Jerman akan menjadi yang pertama membangun senjata dari ilmu ini. Sebuah bom dengan kekuatan untuk menghancurkan seluruh kota dalam sekejap. Ketakutan ini memicu rasa urgensi yang menyebar ke seluruh dunia seperti api. Perlombaan telah dimulai, meskipun belum ada yang secara resmi menembakkan pistol start. Salah satu ilmuwan yang paling khawatir adalah Leo Szilard. Dia meyakinkan Albert Einstein untuk menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Surat itu, yang dikirim pada tahun 39, adalah peringatan serius. Surat itu menjelaskan kemungkinan bom yang sangat kuat jenis baru. Surat itu mendesak pemerintah Amerika untuk segera memulai penelitiannya sendiri, sebelum musuh-musuhnya bisa membangunnya terlebih dahulu. Presiden Roosevelt membaca surat itu dan memahami bahayanya. Dia tahu bahwa Amerika tidak bisa ketinggalan dalam perlombaan ilmiah yang sunyi ini. Surat itu adalah titik balik, memicu serangkaian peristiwa yang akan mengubah jalannya sejarah selamanya. Keputusan Presiden Roosevelt mengarah pada pembentukan program rahasia. Itu disebut Proyek Manhattan. Tujuannya sederhana tapi besar, membangun bom atom sebelum Jerman melakukannya. Ini bukan tugas kecil. Itu adalah proyek terbesar, termahal dan paling rahasia yang pernah dicoba negara itu. Pemerintah mengumpulkan pikiran-pikiran paling brilian di dunia. Ilmuwan, insinyur dan pemimpin militer semuanya bersatu. Mereka membangun seluruh kota di lokasi rahasia, tersembunyi di gurun dan pegunungan Amerika. Tempat-tempat seperti Los Alamos, New Mexico, dan Oak Ridge, Tennessee, tiba-tiba muncul di peta, dipenuhi orang-orang yang mengerjakan satu misi rahasia. Pemimpin ilmiah laboratorium Los Alamos adalah seorang pria bernama J. Robert Oppenheimer. Dia adalah seorang fisikawan brilian, dikenal karena kemampuannya memahami ide-ide yang sangat kompleks dengan cepat. Tugas Oppenheimer adalah menyatukan semua ilmuwan yang berbeda dan membimbing pekerjaan mereka. Dia harus mengelola ribuan orang brilian, semuanya bekerja di bawah tekanan besar. Dia tahu mereka sedang berlomba melawan waktu, dan nasib dunia mungkin bergantung pada keberhasilan mereka. Oppenheimer merasakan beban berat tanggung jawab ini setiap hari. Mengetahui bahwa timnya berusaha menciptakan senjata paling destruktif yang pernah dibayangkan umat manusia. Proyek ini melibatkan banyak langkah yang berbeda, dan setiap langkah merupakan tantangan besar. Pertama, mereka membutuhkan bahan yang tepat. Bom itu membutuhkan jenis uranium khusus, yang disebut uranium-235, atau elemen lain yang disebut plutonium. Bahan-bahan ini sangat langka dan sulit dipisahkan dari bentuknya yang lebih umum. Pabrik-pabrik besar dibangun hanya untuk tujuan ini, beroperasi siang dan malam. Pada saat yang sama, tim ilmuwan lain di Los Alamos mengerjakan desain bom. Mereka harus mencari tahu persis bagaimana memicu reaksi berantai.
Pemisahan atom yang cepat, untuk menciptakan ledakan besar, bukan hanya ledakan energi kecil. Ribuan orang bekerja di proyek Manhattan, tetapi hampir tidak ada dari mereka yang tahu tujuan sebenarnya dari pekerjaan mereka. Mereka diberitahu bahwa mereka membantu upaya perang, tetapi detailnya dirahasiakan untuk mencegah mata-mata menemukan rencana tersebut. Kerahasiaan ini sangat penting. Jika Jerman atau Jepang mengetahui apa yang sedang dibangun Amerika, mereka mungkin mencoba menyabotase proyek tersebut, atau mempercepat program mereka sendiri. Jadi, para pekerja di kota-kota rahasia hidup di dunia misteri, berkontribusi pada senjata yang begitu kuat, sehingga hampir di luar imajinasi mereka, sambil bersumpah untuk menjaga kerahasiaan mutlak tentang The Verdingenreichswerke. Pada musim panas tahun 1945, para ilmuwan di Los Alamos telah membangun sebuah bom. Tapi mereka punya pertanyaan besar, apakah itu benar-benar akan berfungsi? Perhitungan dan teori mereka mengatakan itu akan berfungsi, tetapi belum ada yang pernah meledakkan bom atom sebelumnya. Itu adalah jenis teknologi yang sama sekali baru. Bagaimana jika itu gagal? Bagaimana jika itu bahkan lebih kuat dari yang mereka perkirakan? Mereka harus mengujinya. Uji coba itu diberi nama kode Trinity. Sebuah gurun terpencil dan kosong di New Mexico bernama Jornada del Muerto, atau perjalanan orang mati, dipilih sebagai lokasi. Sebuah menara baja tinggi dibangun untuk menahan bom yang mereka juluki Gadget. Pada tanggal 16 Juli 1945, dalam kegelapan sebelum fajar, persiapan terakhir dilakukan. Para ilmuwan gugup, cuaca buruk dengan hujan dan petir yang bisa mengganggu uji coba. Robert Oppenheimer sangat tegang, mondar-mandir. Hitung mundur dimulai melalui radio. Semua orang berbaring di tanah, menghadap jauh dari menara, dengan kacamata hitam khusus untuk melindungi mata mereka. Mereka menunggu dalam keheningan, bermil-mil jauhnya dari lokasi uji coba. Detik-detik terakhir berlalu, setiap detik terasa seperti keabadian. Nasib proyek rahasia mereka yang telah berlangsung bertahun-tahun akan terungkap dalam satu momen yang menyilaukan. Tepat pukul 5.29 pagi, bom meledak. Hasilnya di luar apapun yang pernah dilihat siapapun. Kilatan cahaya yang lebih terang dari matahari menerangi seluruh gurun dan pegunungan di sekitarnya. Itu sangat terang sehingga orang-orang yang berjarak ratusan mil melihatnya. Cahaya itu diikuti oleh gelombang panas yang hebat, seperti membuka pintu oven. Lalu datanglah suara, gemuruh yang luar biasa dan dalam yang bergema di seluruh dataran. Awan jamur raksasa dari api dan debu mulai naik ke langit, naik semakin tinggi, mengubah warna dari oranye menjadi ungu saat bergerak. Menara baja yang menahan bom itu lenyap begitu saja, menguap oleh panas. Para ilmuwan melihatnya dengan campuran kekaguman, kelegaan dan ketakutan. Mereka telah melakukannya. Mereka telah membuka kekuatan atom. Oppenheimer melihat awan yang menakutkan namun indah, teringat sebuah baris dari kitab suci Hindu, Bhagavad Gita. Sekarang aku telah menjadi kematian, penghancur dunia. Uji coba itu berhasil, tetapi itu menakutkan. Kekuatan yang mereka lepaskan lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Rahasia itu keluar dari laboratorium dan masuk ke dunia nyata. Uji coba Trinity membuktikan bahwa bom atom bukan lagi teori. Itu adalah kenyataan, siap untuk digunakan. Keberhasilan uji coba Trinity datang pada waktu yang krusial. Perang Dunia Kedua di Eropa telah berakhir, tetapi perang di Pasifik melawan Jepang masih berkecamuk. Presiden Harry S. Truman, yang menjabat setelah kematian Roosevelt, sekarang harus membuat keputusan yang mengerikan. Dia diberitahu bahwa invasi ke Jepang akan menelan ratusan ribu nyawa Amerika. Bom atom, kata para penasihatnya, menawarkan cara untuk mengakhiri perang dengan cepat. Pada bulan Agustus 1945, Presiden Truman memberi perintah. Sebuah pesawat pengebom Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima di Jepang. 3 hari kemudian, bom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki. Dampaknya sangat menghancurkan. Bom-bom itu menghancurkan kedua kota dalam sekejap, dan ledakan serta radiasi yang mereka lepaskan menyebabkan kematian ratusan ribu orang. Jepang menyerah beberapa hari kemudian, secara resmi mengakhiri Perang Dunia Kedua. Dunia merayakan berakhirnya perang yang panjang dan brutal, tetapi juga harus menghadapi kenyataan baru yang menakutkan. Bom atom telah menunjukkan kekuatannya bukan sebagai uji coba di gurun, tetapi sebagai senjata yang digunakan untuk melawan manusia. Zaman baru ini, zaman atom, lahir dari kemenangan dan tragedi.
dan itu memenuhi orang-orang dengan campuran harapan untuk perdamaian dan ketakutan akan kehancuran total. Setelah perang, rahasia bom atom tidak bisa dirahasiakan terlalu lama. Uni Soviet, mantan sekutu Amerika, segera mengembangkan bomnya sendiri, memulai periode tegang yang dikenal sebagai Perang Dingin. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat dan Uni Soviet terkunci dalam perlombaan senjata. Masing-masing pihak membangun senjata nuklir yang semakin kuat. Dunia hidup di bawah ancaman konstan perang nuklir, perang yang bisa menghancurkan peradaban itu sendiri. Orang-orang mempelajari frasa baru seperti musim dingin nuklir dan kehancuran yang saling terjamin, memahami bahwa konflik skala penuh tidak akan menyisakan pemenang, hanya pecundang. Mempelajari sejarah bom nuklir sangat penting. Ini adalah kisah tentang kejeniusan ilmiah, tentang pilihan moral yang sulit, dan tentang tanggung jawab luar biasa yang datang dengan kekuatan besar. Ini mengajarkan kita tentang konsekuensi perang dan bahaya teknologi ketika tidak dipandu oleh kebijaksanaan dan kehati-hatian. Kisah proyek Manhattan adalah pengingat yang kuat bahwa pilihan yang kita buat, sebagai individu dan sebagai negara, dapat memiliki dampak yang mendalam dan abadi di seluruh dunia. Memahami sejarah ini membantu kita bekerja menuju masa depan, di mana kekuatan destruktif semacam itu tidak pernah digunakan lagi.